Rabu pada tanggal 31 Januari 2024, Mahfud MD secara resmi mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju atau dengan kata lain keluar dari menteri di pemerintahan Bapak Joko Widodo. Tentu saja hal itu menjadi hal yang sangat disayangkan. Sebagai menteri yang dikagumi oleh banyak orang karena berhasil memberantas kasus uang gelap yang terjadi di dunia pemerintahan. Berikut 5 fakta menarik saat Mahfud MD keluar dari Menteri Indonesia Maju. Yang pertama, prestasi. Mahfud MD merupakan salah satu menteri yang ditakuti oleh banyak orang. Kenapa? Karena jika ada alur dana yang tidak jelas, maka Mahfud MD akan menuntaskan sampai akhir. Seperti salah satu contohnya pada April di tahun 2023, Mahfud mengungkapkan temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan mencapai 349 triliun rupiah. Mahfud kemudian membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU untuk mengusut kasus tersebut. Salah satu hasil signifikan dalam kerja Satgas TPPU adalah penanganan kasus impor emas dengan transaksi keuangan mencurigakan sebanyak 189 triliun, dan pada akhirnya transaksi mencurigakan itu merupakan hasil pencucian uang yang pernah dilakukan oleh oknum tertentu, di mana Menteri Keuangan merupakan salah satu penyidik dalam kasus pencucian uang. Yang bikin menarik adalah Menko Polhukam menjadi salah satu menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi selama Mahfud MD menjabat. Yang kedua, alasan mundurnya Mahfud MD di Menteri Bapak Joko Widodo memang sangat disayangkan. Pada akhirnya terungkap alasan kenapa Mahfud MD meninggalkan Kabinet Indonesia Maju. Mahfud MD mengakui meninggalkan jabatan sebagai menteri untuk menghindari konflik dan kepentingan intervensi politik. Yang ketiga, menteri. Beberapa hari sebelum Mahfud MD meninggalkan jabatannya, Menteri Sosial yaitu Ibu Risma memberitahu kepada partai politiknya bahwa pada saat mau rapat, setiap menteri harus diperiksa terlebih dahulu, dan kata diperiksa merupakan ketidakpercayaan antara menteri satu sama lain, mengingat Bapak Joko Widodo sudah mulai menyuarakan keberpihakan kepada salah satu pasangan politik 2024. Maka muncul istilah Menteri Joko Widodo mulai tidak kompak. Itu muncul di hadapan publik. Yang keempat, respon. Menteri pendukung Prabowo Subianto membantah bahwa menteri tidak kompak itu terjadi. Tito sebagai salah satu menteri pemuda dan olahraga membuat klarifikasi meskipun di dalam Menteri Bapak Joko Widodo berbeda koalisi di politik 2024, tetapi ketika berbicara untuk kepentingan rakyat, maka para menteri akan selalu kompak untuk mementingkan kebutuhan rakyat Indonesia. Yang kelima, Luhut. Beberapa hari sebelum Bapak Mahfud MD mengundurkan diri menjadi menteri, Luhut menyindir dengan sangat jelas kepada publik. Luhut mengatakan ada menteri yang diminta mundur tetapi tidak mau mundur dari jabatannya. Pernyataan Luhut menimbulkan berbagai macam komentar, terutama Rocky Gerung sebagai pengamat politik menilai bahwa itu ditujukan kepada oposisi Menteri Joko Widodo. Jadi siapapun yang tidak mendukung pasangan 02 di bidang kementerian, maka dianjurkan untuk mundur dari jabatannya. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman soal Menteri Bapak Joko Widodo? Kira-kira dalam waktu dekat ini apakah akan ada menteri yang mundur lagi atau tidak? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.